Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Kita akan kembali share ya analisa di XAUUSD atau di gold. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Di time frame daily kemarin muncul candle bearish ya. Candle bearish ini model pin bar ya, dan ini sudah ambil sweep liquidity bawah ya, di previous daily low di hari Rabu itu sudah diambil secara liquidity ya. Kemudian untuk previous daily high-nya masih belum diambil, jadi dia ambil bawah tapi tidak break body candle. Oke, jadi seperti apa yang kita sudah gambarkan kemarin, bahwasanya untuk market menjelang rilis news high impact seperti news non-farm payroll atau NFP ini memang kebanyakan rata-rata sideways terlebih dahulu. Nah, ini terbukti bahwasanya di sini masih ada zona akumulasi atau zona sideways menjelang rilis data. Nah, hari ini harusnya ada pergerakan yang lebih masif ya, yang lebih solid. Apakah ini membuat kenaikan atau dia akan meneruskan kelanjutan penurunannya ya, seperti itu. Kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Oke, untuk previous daily high kita akan coba pindahkan di time frame di angka 2926.66 itu akan menjadi previous daily high atau batas atas untuk di hari ini ya. Hari ini kan belum open candle ya, masih ini candle hari Kamis kemarin. Dan untuk previous daily low-nya kita juga pindahkan di angka 2891.40, itu akan menjadi batas breakout bawah. Ketika harga hari ini berhasil mampu berada di bawah close dari previous daily low, maka harga kecenderungannya dia akan melanjutkan penurunan ke bawah menuju level yang lebih rendah di emas ini ya. Akan tapi kalau ternyata harga atau candle daily di hari Jumat ini berhasil membuat breakout berada di atas previous daily high di hari Kamis kemarin, maka kecenderungannya harga akan melakukan retest ya, atau melakukan menguji kembali area order block di supply, zona supply di dekat dengan zona all time high di harga 2956.25. Karena di sini di time frame yang lebih kecil masih ada beberapa point of interest yang wajib kita perhatikan, yang wajib kita pertimbangkan untuk menjadi area entry ya, gitu. Jadi probability kemungkinan harga masih naik juga masih ada, karena secara fundamental juga ya beberapa hari kita disuguhkan dengan berita-berita tentang polemik Ukraina, Ukraina Rusia, kemudian Amerika, yang terlihat nampak jelas sikapnya sudah jauh berbeda dengan rezim presiden sebelumnya. Itu juga pasti akan berdampak ya terhadap upaya perdamaian yang berada di kawasan Ukraina dan Rusia, terutama kawasan kawasan Eropa Timur ya. Oke, kita nanti juga cek di indeks dolar apakah ada sebuah tanda-tanda untuk reversal atau bouncing di time frame atau demand daily. Oke, di daily-nya seperti itu ya. Jadi secara struktur sebenarnya inducementnya itu berada di sini sih, kalau saya lihat nih, saya cek nih ya. Ini sebenarnya inducementnya berada di sini ya. Kemarin kita anggap di sini, ternyata di sini inducementnya ya, karena ada di sini ada pullback, kemudian dia bikin lebih high. Kita coba cek high-nya 5497, 54 ini 5625 ya. Artinya dia model candlenya seperti ini ya, urut-urutannya dari bawah, dari atas ke bawah, kemudian ke sini, model begini. Kalau dari strukturnya ya, jadi pullbacknya berada di sini. Pullback berada di sini artinya di atas ini menjadi high valid. Biasanya struktur ya, biasanya ini berdasarkan backtesting ya, berdasarkan dari riset
inducement yang dekat dengan high valid itu biasanya powernya atau memberikan dampak yang cukup besar ya. Makanya saya masih ada conviction atau pertimbangan harga ini akan lanjut atau retracement ke bawah. Sambil kita lihat ya secara fundamental, terutama untuk NFI prediksinya hari ini seperti apa. Oke, kita akan lanjutkan di time frame yang lebih kecil ya. Di H4 oke, di H4 change of character ya, adanya perubahan struktur di H4 yang tadinya bullish impulsif sekarang menjadi bearish ya. Apakah ini bearishnya bersifat impulsif atau bersifat korektifnya, kita akan cari tahu. Kalau seandainya anggap aja ini sebuah koreksi ya, maka ini menjadi struktur yang sifatnya ABC ya. Dia akan melanjutkan ke wave C ya. Dia akan melanjutkan ke gelombang ke-3. Oke, kita bisa lihat kalau dengan menggunakan wave ABC seperti itu, karena yang dari bawah ada yang dari bawah ke atas bullish ini udah pasti impulsif ya. Nah, kalau impulsifnya ini dibalas dengan impulsif lagi, artinya impulsif itu apa? 5 gelombang lagi. Ini kan kalau koreksi atau menjadi sebuah struktur korektif wave itu akan menjadi 3 gelombang, lalu dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya. Tapi kalau ternyata koreksi ABC ini berlanjut, maka dia akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gelombang, maka akan menjadi sebuah gelombang yang impulsif. Jadi impulsif dibalas impulsif, maka udah bearish secara keseluruhan di A4. Ini masih penurunannya masih sifatnya masih koreksi ya, secara swing ya. Karena secara H4 ini saya juga agak khawatir ya terus terang, karena di dalam penurunannya ini kan sebuah kompresi ya. Ini penurunannya ini tidak ada inducement ya, tidak ada pullback sama sekali. Ya, tidak ada pullback sama sekali. Ya. Dia turun, dia naik, nggak berhasil ngebreak. Dia turun, tidak berhasil break bawah ini, dia naik walaupun berhasil pullback tapi berada di area inside bar. Kemudian di bawah inside bar lagi. Jadi tidak ada inducement, tidak ada pullback. Ada cuma di sini aja nih. Ini dekat dengan ini juga calon, tapi maksudnya inducement itu yang sudah terbentuk ya. Jadi bukan calon. Kalau seperti ini ya bisa dibilang ini calon inducement. Jadi apakah kemungkinan nanti harga akan sweep atas dulu baru lanjut? Bisa terjadi. Apakah ternyata harga ini di sini setelah akumulasi kemudian dia lanjut turun? Bisa terjadi. Apakah harga ini akan naik lanjut bikin all time high? Bisa aja. Oke, jadi teman-teman di sini kita wajib yang wajib kita perhatikan adalah sebuah mitigasi risiko. Jadi setup atau analisa itu bisa jadi gagal ya, bisa jadi berhasil. Jadi semua tentang probabilitas yang kita bisa atur, karena market kita nggak bisa atur. Kita hanya membaca kemungkinan-kemungkinan. Yang kita bisa pastikan, yang kita bisa hitung, yang kita bisa atur itu adalah risiko kita. Ya ini apa? Setelah kita punya setup, batas stop lossnya itu ada di mana. Kemudian kalau menjadi setup itu gagal, kita sudah tahu keluarnya di sini. Anggaplah setup itu pasti gagal gitu ya, pasti stop loss. Itu kita hitung lotnya berapa. Kalau kehilangan sekian, kita berapa dolar. Yang penting intinya jangan sampai membuat akun kita kebakaran atau margin call ya. Sekali lagi saya tekankan, Bang, apakah full margin itu boleh ya? Boleh-boleh aja kalau emang tahu caranya. Tapi saya tidak menyarankan ya, karena full marginnya orang-orang awam, orang-orang biasa dengan full marginnya yang sudah pro itu berbeda. Mereka sudah punya uang yang lebih. Jadi misalkan dia punya katakanlah uang $1.000 yang nganggur nih, yang dia all in kan cuma 10%-nya. Jadi berapa? $100. $100 itu yang dia all in kan di satu akun. Jadi kalau dia margin call kan dia masih punya $900. Nah, itu namanya cash management ya. Walaupun full margin itu namanya sebuah manajemen, itu juga sebuah manajemen risiko. Artinya ya sudah, kalau kehilangan anggaplah ini $100 saya out ya.
tapi kan dia masih punya uang yang lain gitu. Tapi kalau misalkan uang kita hanya $100 satu-satunya, terus kita all in kan dan kita harapkan kita mendapatkan keuntungan yang instan, kayak secara cepat, uang yang banyak secara dalam waktu yang sangat cepat, ya itu nanti akan lama-kelamaan kalau emang kita tadinya mendapatkan beginner luck, lama-kelamaan yang kena itu mental kita, psikologis kita. Jadi tradingnya nggak akan pernah bisa bagus, nggak akan pernah bisa baik. Dan saya harap teman-teman mengerti ya perbedaannya antara trading dan gambling ya. Kalau gambling itu ya begitu, nggak ada posisi asal mencet, ada pertimbangan sama sekali, kemudian lotnya juga tidak dihitung gitu ya. Jadi trading itu kita tentukan plannya seperti apa, resikonya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Di H4 belum ada. Jadi kalau misalkan ternyata ini turun ya, itu akan menjadi sebuah lower low. Oke, ini akan menjadi sebuah lower low, dan kemudian pullbacknya nanti akan menjadi sebuah inducement kalau ini dia turun ya secara H4. Di sini menjadi sebuah calon inducement. Kemudian di H1, oke, di H1 sebenarnya area tunggu kita masih ada di sini ya. Kita masih ada area tunggu untuk area supply order block, ini masih ada. Ini ekstrimnya, kemudian di sini menjadi sebuah area belum disentuh. Ya, apakah gap itu pasti ditutup? Ya bisa ditutup, bisa enggak. Jadi artinya kalau ditutup pun itu berarti ada pertimbangan di sini. Oh, jadi masih ada kemungkinan harga itu sweep atas, karena namanya akumulasi itu ya biasa, namanya cari likuiditas atas bawah, dia sapu semua. Lihat ini, sapu atas sapu. Jadi tapi saya melihat ini akumulasinya ini seperti Quasimodo ya. Quasimodo itu biasanya tanda-tanda reversal sih. Jadi kalau misalkan dia turun langsung ya wajar-wajar aja gitu ya. Tapi kalau ternyata dia ambil liquidity atas, nggak sampai ekstrim, cuma sampai sini, terus dia turun jauh, ya bisa gitu. Nah, di H1 sebenarnya sudah ada trading range, karena di sini kita melihat adanya sebuah inducement pullback ya. Di sini ada pullback dan dia masuk zona premium. Sebenarnya tinggal dikit setup di Vibo 79, tapi belak sentuh ya. Karena saya benar-benar tunggu tuh di sini. Karena kalau kita entry untuk dari H1 ya, itu stop lossnya terlalu lebar ya, terlalu lebar gitu. Jadi saya nggak nyaman dengan stop loss yang terlalu lebar. Walaupun kita perkecil lot ya tetap aja besar namanya. Stop loss lebar itu ya lebar ya. Kecuali memang niatnya untuk swing, ya udah nggak apa-apa. Artinya ya emang risk to rewardnya emang dia bidik yang lebih besar. Tapi itu inilah ya, style trading masing-masing. Kalau kita kan memang intraday ya, kadang scalping itu lebih, saya rasa untuk beberapa orang itu cocok ya. Nah, dia satunya sudah ada trading range ya. Kita tunggu apakah di sini nanti ada sebuah struktur. Coba kita cek di M15, M30, coba M30 sama strukturnya dengan H1, change of character. Kemudian di sini ada inducement, lebih jelas. Oke, di sini kalau kita struktur internal ya, coba kita lihat internalnya di sini menjadi sebuah inducement. Oke, kemudian dia sudah ambil high valid sebagai break of structure ya, internal. Kemudian low validnya ini apakah di break ya? Oh, break body candle ya. Jadi ini sebuah change of character di M30 tapi internal ya. Internal. Kenapa kita internal? Karena kan kita berangkatnya dari bawah ya. Di sini kita inducement eksternalnya, kemudian di dalam ini pullback semua tapi tidak ada pengambilan pullback, baru di sini ada inducement, makanya disebut ini sebuah struktur internal. Jadi kalau secara gambar modelnya nanti begini. Bablasan. Gitu oke. Dari bawah sini gini ya. Jadi jelas ya, model strukturnya begini ya. Dari high, low, higher high, broken sebagai inducement, kemudian dibikin high valid diambil sebagai struktur break of structure internal,
low validnya diambil menjadi sebuah change of character internal. Maka secara M30 eksternal bearish, internal juga bearish gitu ya. Di M15 sama sih saya sudah gambarin juga. Nah, di M15 sudah, sebentar, eksternalnya ini bos. Oke, change of character ini sudah nggak dipakai, kita hapus. Change of character, kemudian, nah ini yang cukup menarik ya, kemarin itu di sini tuh juga krusial ya, di struktur change of character ini ya. Kalau kita struktur kan menggunakan SMC ya, tapi secara entry ini ternyata SNR juga lumayan bagus juga untuk kita jadikan sebuah pertimbangan ya. Ini kan tadinya menjadi sebuah resisten, kemudian menjadi sebuah support ya. Oke, kita lihat di sini ada 1, 2 ya. Di sini lihat ada sentuhan, kemudian di sini juga ada sentuhan kedua, kemudian yang ketiga ini. Nah, ini masih sweep. Nah, yang ini jebol. Jadi zona ini disentuh 4 kali, artinya ini ada yang menandakan area yang cukup strong ya. Kalau ini sebagai resisten juga strong, sebagai support juga strong. Nah, sekarang kalau di sini support ini nanti malam atau hari ini jebol lebih ke dalam, ya sudah, wassalam, dia akan bablas mengejar ke sini. Dia akan mengejar sebagai target di 2832, itu akan menjadi break of structure di M30 dan H1 ya. Kemarin di video kemarin kan kita ada setup entryan di M5 ya. Kita ada entry di sini dan kena stop loss, tapi kita dari atas sudah dapat momentum sell dari M1, dan ketika ini retrace saya juga dapat buy-nya setup, clean setup ya, kedua-duanya clean setup, kecuali yang ngebuy ini, yang ngebuy di sini itu kena stop loss ya, karena memang inducementnya berada di internal ya, jadi minor. Jadi dia sapu dulu sebagai change of character. Nah, di M15 ini inducement break of structure, kemudian menjadi sebuah change of character. Coba kita lanjutkan mappingnya. M15 menjadi change of character. Kalau ini internal apa eksternal? Kalau ini eksternal ya, karena di sini sudah ada change of character, kemudian dilanjut bus. Berarti kalau secara struktur, kalau kita menggunakan Elliott wave, itu menjadi ABC correction. Jadi kenaikannya ini sebuah koreksi ya. Tuh ABC ya. Jadi kalau ini break, possibility-nya adalah dia akan lanjut membuat sebuah impulsif ya. Jadi ada kemungkinan kalau dari sisi time frame yang lebih kecil, informasinya lebih banyak. Jadi ada kecenderungan nih, ini kecenderungan ya. Namanya analisa itu bisa benar bisa salah. Akan melanjutkan penurunannya yang harusnya kalau dari sisi M15 ya. Ya cukup kompleks ya. Nanti kita akan coba cocokkan dengan fundamental. Di M15 ada struktur. Saya dapat sell itu di sini ya. Ini juga saya juga entry kena. Kenapa Pak? Kenapa kita entry di situ ya? Satu lagi kita menggunakan Fibo sakral ya. 79. Entry di sini kena. Tapi ini saya nggak posting ya, karena di M15 itu industrinya ada di sini ya. Dekat dengan high value, saya juga ngeri takut kena stop loss ini. Tapi ya udahlah, yang kalau saya sendiri kan nggak ada masalah. Berapa pips nih? 80-an lah, 80 pips. Oke. Yang saya post itu entry-nya di sini, jadi saya bidik entry-nya setipis mungkin dengan risk to reward lebih panjang ya. Ya kalau kena ya syukur alhamdulillah, kalau nggak kena ya udah nggak apa-apa. Next kita ada lagi setup yang lebih clean lagi ya. Di M15 seperti itu. Kemudian di M5, ini di M15 nggak ada inducement ya. Kalau ini ke bawah berarti sebagai lower low.
M15. Coba kita urutkan lagi. Nah, ini mirip dengan yang di M15, ada break of structure di sini. Nah, ini di sini saya kena stop loss. Kenapa saya kena stop loss ya? Karena ambil stop ini aja, dia strukturnya broken di sini. Ini walaupun ya break body candle-nya tidak terlalu solid sebenarnya, tapi ya ini break body candle. Apapun namanya ya ini sudah berubah karakternya karena body candle, bukan sebuah buntut atau shadow atau wick aja gitu ya. Jadi di sini kita kena stop loss nggak apa-apa. Oke. Di M5 kita ada pullback kan? Di atas pullback. Oke, pullback. Pullback ini buka pullback, itu menjadi inducement. M5 inducementnya minor ya, tapi ya itu inducement, artinya low yang di bawah ini menjadi low valid gitu. Di M5, nah di M5, nah baru di M5 itu ada setup pada saat di M15. Rewardnya berapa? 300 pips, lumayan. Ya kalau yang belum entry ya tunggu ini menjadi sebuah break of structure, akan lebih enak gitu ya. Kalau ini break jadi break of structure, nanti tunggu pullback, kita entry di area premium. Udah gitu aja namanya trading tuh, simple. Ada setup kita entry, nggak ada setup ya udah tungguin gitu, sabar. Apakah ini akan jadi taking profit? Tidak pasti ya, nggak tentu, dia balik jadi stop loss juga bisa. Tapi kalau sudah posisi seperti ini biasanya kita taking profitnya parsial dulu, jadi sisanya kita hold ya, SL-nya ditaruh entry lah biar lebih nyaman. Oke, di M5 seperti itu. Nah di M1 kita akan tunjukkan bagaimana kita mapping ya, di Owanda kemarin tuh, di Owanda. Nah ini setupnya clean kan di M5. Di M1 ruwet ya, cok, kemudian ini cok internal, kemudian ini bos, kemudian dicok. Saya entry di internal dan di M1, struktur internal dan di M1. Apa yang terjadi? Mana kena. Tuh, kena kan? Dapat. Oke, ini semalam saya dapat 2 kali entry, profit semua ya. Pertama kita menggunakan struktur internal di M1. Ini sudah change of character, ada inducement, sikat. Di lagi-lagi 79 ini favorit saya ya. Dan ini ada supply, entry-nya clean, out-nya juga clean. Kenapa nggak ditahan? Ya karena kan memang bidikan saya taking profit itu ada 3. Satu, kita bidik break of structure. Kedua, kita dari SND ke SND atau dari supply and demand ke supply and demand di time frame tersebut ya. Jadi jangan pindah time frame. Untuk taking profit atau stop loss itu ya kita trading di time frame itu ya kita trading di time frame itu yang kita sudah menjadikan sebuah trading plan gitu ya. Kemudian yang ketiga fix RR ya. Kalau fix RR ya bisa 1/2, 1/3. Ini kita lihat ini 1/3,38, which is good. Ya kalau kita tahu bisa sampai bawah bikin change of character ya saya taking profitnya di sini ya, tapi kan kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu hanya sebuah resiko. Ya. Resiko itu stop loss itu pasti gitu ya. Kalau taking profit itu hanya bonus. Ingat itu ya teman-teman. Jadi ini setupnya yang ketika bikin change of character. Kenapa change of character bang? Nah di sini kita di M1 kelihatan. Nah ini ada pullback, ini menjadi sebuah inducement. Lalu low valid di break, ini menjadi change of break of structure M1 bearishnya ya. Kemudian high valid di break jadi change of character. Kemudian ini ambil inducement, bikin boss. Nah ada signal boss, ada pullback internal inducement minor. Kita tarik Fibo, dapat, bam, isi. Di sini juga ada lagi
Tapi saya nggak entry karena apa? Di bawah saya pikir nggak, takutnya jadi habis correction gitu ya. 1 2 3 turunnya 14 lagi ke bawah. Jadi terus di sini juga nggak ada point of interest yang bagus ya di M1 ini. Ya jadi nggak ada semacam order block yang fresh, kemudian fair value gap, ini semua sudah terisi. Jadi saya pikir udahlah biarin. Kita coba lihat bagaimana seterusnya. Berikut setup before afternya ya. Ini yang pertama kita sell pakai M1. Nah ini entry-nya juga clean ya. Kemudian taking profit juga oke ya di 192 pips. Kemudian sore saya bikin setup lagi pada saat saya buka puasa ya, jam 7 malam. Nggak salah, pas maghrib lah pokoknya. Dan ini entry taking profit full ya. Ini pas tengah-tengah aja ya. Dapat 70,4 pips. Oke, itu setup before afternya ya. Ini kompresi atas, dia bikin break of structure, kemudian terakhir di sini menjadi change of character nih. Ini change of character, berarti M1 bearish. Oke, change of character. Walau. Oke, di sini menjadi sebuah jam berapa ini ya? Kok nggak kelihatan? Jam 10. Inducement. Oke, what happened? Oh, udah jadi bos. Bearish. Nah, apakah ini sebuah correction? Ini sudah jadi break of structure. Kalau dipakai H1 udah TP ini. Udah TP. Bos ya. Oke. Sekarang kalau kita pakai struktur M1 ya, itu sudah ambil inducement. Ini kalau sebentar zero lu. Ini tapi ya, kalau misalkan ini menjadi ABC correction, ya ini sudah koreksi, dia akan bablas ke atas menjadi change of character, akan menjadi impulsive bullish. Tapi ya don't worry, kalau kita sudah punya setup, kita tradingin aja. Kita lihat profit atau stop loss. Apakah ada struktur yang bagus di sini? Ya ini ada stop lossnya berapa sih? Ya 40 pips ringan lah. Oke. Kita cek di indeks dolar. Oke, di indeks dolar. Di channel Telegram kita sudah sampaikan ya, bahwasanya untuk struktur daily ya, untuk dolar ini berada di kemarin itu dekat dengan demand daily dan ada fair value gap. Kalau ini disentuh, maka akan ada bouncing yang cukup kuat ya. Saya pikir ini sebuah hantaman ke bawah cukup keras dan ditahan oleh order block, demand order block. Kalau saya lihat ini harusnya dia ada retrace, udah change of character ya di sini ya. Karena apa? The IDM break of structure. Wait, ini apakah? Bukan. Jadi bos di sini cok, di sini menjadi inducement, bisa di sini atau di sini ke atasnya. Akan kencang nih ke atasnya. Hari ini mungkin kita coba cek di NFP. Nah, secara indeks dolar harusnya sih buy ya. Kemarin saya udah nge-buy di DXY. Oke, sekarang kita coba cek di indeks dolar ya. Ada apa di indeks dolar untuk hari ini? Oke, kita udah di indeks dolar ya. Ini saya lihat untuk news di bulan Februari sebelumnya ya. Kita akan coba lihat sebenarnya kalau kita analisakan dari minggu yang ada NFP-nya itu gimana ya. ADP good, unemployment-nya bad, kemudian non-farm-payroll-nya bad ya. Jadi yang lebih berpengaruh itu di unemployment claims ya. Jadi ADP, unemployment, ADP itu apa? Processing data ya. Jadi data yang diproses itu berapa gitu. Ini udah jelas. Ini dia lebih besar dari forecast. Kemudian unemployment claims artinya klaim tingkat pengangguran ini bertambah ya. Ini maknanya orang yang nganggur di Amerika yang didaftarkan ya atau diklaim tidak punya pekerjaan itu bertambah. Jadi ini menjadi efek yang negatif terhadap dolar. Dan akibatnya permintaan terhadap lowongan pekerjaan ini juga cenderung menurun. Jadi NFP-nya ini turun ya. Tergantung nanti efeknya seperti apa ya. Apakah ini nurut atau enggak? Kadang-kadang kan juga anomali gitu ya. Oke, untuk
this week ya, kita coba cek. Oke, untuk news di minggu ini kita sudah ada ya, di ADP non farm employment change turun jauh ya, dari previousnya 186.000, kemudian forecast 141. Ternyata realitanya atau actualnya jauh lebih di bawahnya ya. Jadi ini bad untuk USD pada saat itu ya. Kemudian unemployment claims. Nah, di sini tingkat pengangguran atau klaim tingkat penganggurannya positif ya. Artinya apa? Dia menurun ya, dari yang tadinya previousnya 242, kemudian forecastnya 234.000, sekarang menjadi 221.000. Jadi orang yang menganggur lebih sedikit gitu ya, berkurang dari periode sebelumnya ya. Yang mana nanti kita akan jadikan patokan untuk NFP-nya itu biasanya dari sini ya, dari ADP dan employment claim. Dan otomatis unemployment rate-nya juga di sini masih stabil di 4%. Kemudian average early earning ini bad USD 0,5%, 0,3%. Oke. Di sini untuk NFP-nya, forecast-nya ya, dari previousnya 193.000, forecast-nya 159.000. Yang mana ternyata kalau nanti malam jam 8.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat, actualnya ini lebih besar bahkan ya, atau minimal sama lah dengan forecastnya, itu akan menjadi good untuk indeks dolar. Artinya permintaan terkait dengan apa ya, ketersediaan lapangan pekerjaan atau permintaan orang ya, istilah untuk mengisi pekerjaan tersebut itu bertambah ya. Jadi yang 143 menjadi 159. Ini good. Artinya kalau good, indeks dolar harusnya naik ya. Seperti kita lihat tadi di chart, indeks dolar berada di demand order block daily dan seharusnya dia ada reaksi untuk ke atas ya. Jadi kalau begitu kita asumsikan untuk gold, kalau korelasi negatif otomatis dia akan membuat koreksi lebih dalam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita analisikan ini jadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan manfaat dan profit yang maksimal ya. Coba kita cek kembali di chart. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video dari kami. Kemudian yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship juga silahkan hubungi admin, nomornya Telegram, nomor WA sama Telegram sudah saya tunjukkan, jangan sampai salah ya nomornya atau Telegramnya, karena akun admin kita cuma satu, jadi bukan yang lain ya. Di dolar kita coba cek di time frame yang lebih kecil apakah sudah ada tanda-tanda. Oke, di M15 ada perubahan struktur ya. Di M15 di sini sudah berhasil sentuh area demand order block daily. Kemudian ini sebuah kompresi atau falling wedge ya kalau pattern. Kemudian secara struktur, breakout structure ini sudah menjadi change of character. Ini menjadi change of character, maknanya ini ada perubahan karakter di M15. Di M15 ya. Di M15 harusnya harga akan ke ini, maybe akan begitu. Jadi akan melanjutkan kenaikannya. Kalau dari struktur yang ini ya, ini sudah break satu, di trendline sudah break dari falling wedge. Kemudian ini akan menunjukkan kenaikan untuk change of character di M15. H1 ada engulfing ya, bullish engulfing di NZ up. H4 oke, masih ini ya, atas bawah sapu ya di H4. Oke. Mungkin untuk analisa hari ini cukup sekian ya buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini terwujud, dan kita doakan semua mendapatkan manfaat di nanti malam ya. Tapi kalau buat teman-teman yang tidak terbiasa trade di News High Impact NFP ya, mendingan skip aja, daripada kita trading selama 1 minggu ini dapat profit dan kemudian di hari Jumatnya kita diambil kembali sama market, ya sama juga bohong gitu ya. Mendingan buat saya sih, kalau memang yang kita mau santai, udah Jumat kita nggak usah trading ya. Kalau misalnya mau all in ya dipikir kembali bahwa saya all in itu ya tidak menjamin pasti profit gitu ya. Yang jadinya itulah jadi untung-untungan, judi-judian gitu. Oke, mungkin itu aja ya video hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.